Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang banyak sampai saat ini kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Demikian pula kita bisa terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Demikian pula senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan para sahabat dinul Islam, yang kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, dan sampailah agama itu kepada kita sehingga kita pun bisa menikmati manisnya agama Islam ini. Oleh karena sudah sepantasnya kita berselawat dan memperbanyak selawat kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, sebuah pembahasan ringan dari kitab Tauhid, Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab yang penulis berikan judul Ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budu al-awthan. Bahwasannya di sana ada sebagian dari umat ini yang menyembah berhala, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam menuntut ilmu dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ayat pertama yang penulis bawakan di dalam surat An-Nisa, ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, ahlul kitab, bahwasannya mereka yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka itu sudah diberikan kitab kepada mereka, tentunya berisi hal-hal yang hak di dalam kitab tersebut pada waktu itu. Akan tetapi mereka juga yu'minuna bil jibti wat tagut. Di satu waktu juga mereka beriman kepada al-jibt, para tukang sihir, para dukun. Wat tagut, mereka juga beriman membenarkan syaitan. Ini adalah ayat pertama yang dibawakan penulis untuk menjelaskan judul bab yang telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan bab yang telah kita sebutkan tadi, bahwasannya sebagian umat ini ada di antara mereka yang menyembah selain daripada Allah. Kaitannya adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, bahwasannya umat ini akan ada orang-orang yang mengikuti gaya hidup, yang mengikuti mereka orang-orang selain daripada orang Islam.
Dan mereka, orang-orang selain Islam, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka beriman kepada para penyihir, ya, dukun, dan semisal dengan mereka. Ya. Demikian pula mereka beriman kepada syaitan. Begitu pula lah sebagaimana kabar dari Nabi SAW akan ada orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka itu, orang-orang selain orang Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang bisa kita simpulkan, yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummah min man ya'budu al-awthan kama hadatsa lil yahud wan nasara. Bahwasanya akan ada di golongan umat ini, sebagian daripada umat ini, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala, sebagaimana telah terjadi penyembahan tersebut dari orang-orang Yahud dan Nasara. Ya. Dan ini terjadi. Sebagian kaum muslimin tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka sadar ataupun tidak. Ya, mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagian mereka menyembah makam. Ya, sebagian mereka meminta tolong kepada para wali yang sudah meninggal. Sebagian lagi mengkeramatkan, ya, pohon-pohon besar, pohon-pohon, ya, keramat. Ya, maka benar kata Nabi SAW dalam hadisnya, akan ada sebagian umat ini yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, annal iman bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yabghaduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasannya ayat yang telah kita bacakan tadi, beriman kepada al-jibt wat taghut, maksudnya adalah mengikuti, ya, bersepakat kepada orang-orang yang semisal dengan itu, ya, walaupun dia mengingkarinya, walaupun dia mengetahui kesalahannya, ya, tetapi apabila dia menyetujui perbuatan mereka, ya, maka dia tergolong kepada hal tersebut, menyetujui, ya, keimanan atau peribadatan kepada taghut dan juga, ya, para penyihir, maka dia terkategorikan kepada orang-orang yang beriman kepada al-jibt wat taghut. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema, ya, bahwasannya sebagian daripada umat ini, kata mu'allif, akan ada orang-orang yang menyembah, ya, berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir wa 'abadat taghut." Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbi'ukum." Ya, seruan ini kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah engkau hendak aku kabarkan, ya, suatu kabar, ya, yang mana kabar tersebut yang menggambarkan balasan, ya, orang-orang, balasan jelek dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan suatu amalan yang akan kita sebut. Siapa mereka yang akan mendapatkan balasan yang jelek kelak di hari kiamat? Malla'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaih, dan Allah marah kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qirdata au qiradata al-qiradah. Ya. Dan Allah jadikan mereka seperti, atau menjadikan mereka kera.
wal khanazir. Demikian pula Allah jadikan mereka babi. Wa abadat tagut, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah tagut. Ya, tagut adalah asyaitan. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah katakan di dalam Al-Quran, di sana akan ada orang-orang yang akan mendapatkan balasan ya yang sangat jelek di hari kiamat kelak. Ya, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang Allah marah kepada mereka. Bahkan Allah jadikan mereka seperti kera dan babi. Dan juga mereka adalah orang-orang yang menyembah tagut. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah singkat daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Wuqu'us syirki fi hadhil ummah kama kana fil yahud wan nasara man abadat tagut. Ya. Akan terjadi kesyirikan ya di umat ini sebagaimana telah terjadi dari orang-orang Yahud dan Nasara yang mana mereka menyembah tagut. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis, akan ada ya orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang selain Islam. Kemudian yang selanjutnya muhajatu ahlil batil wa bayanu ma fihi minal uyub. Ya, bagaimana seseorang ya bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mereka dalam kebatilan. Ya, dijelaskan kepada mereka, disampaikan hujjah yang benar. Dan disampaikan kesalahan-kesalahan mereka, aib mereka. Ya, supaya mereka kembali. Ya. Kemudian yang selanjutnya, annal jaza innama yakunu alal a'mal wa yakunu min jinsil amal. Ya. Bahwasannya balasan seseorang akan sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah, tentunya mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang buruk di muka bumi ini. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kemarahan dari Allah juga adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan buruk di muka bumi ini. Allah tidak menzalimi seseorang pun. Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar amalan seseorang. Oleh karenanya, marilah kita beramal saleh, memperbanyak amal kebaikan. Karena ingatlah di sana ada hari pembalasan. Ya. Allah catat semua yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu perkara yang baik ataupun yang buruk. Semua Allah catat. Ya, melalui para malaikatnya. Dan Allah akan balas itu semua sesuai dengan yang telah kita lakukan. Perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, maka akan mendapatkan balasan keburukan. Demikian pula perbuatan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan di hari kiamat kelak. Ya, pasti itu adalah sesuatu yang pasti, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wasfullahi bi annahu yaghdab wa yal'an al-usah. Ya, bahwasannya disebutkan di sini Allah juga bisa marah ya, dan bisa melaknat mereka para pelaku maksiat. Ya, jadi kita bisa mengetahui Allah memiliki sifat di sini ya. Allah bisa marah, bahkan bisa melaknat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, larangan diterjang, ya, perintah ditinggalkan, maka orang tersebut berhak mendapatkan ya kemarahan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, anna ta'atasy syaitan hiya mansya'us syirki billah. Ya. Bahwasannya ketaatan kepada syaitan itu merupakan awal daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang mentaati
syaitan, perintah syaitan, langkah-langkah syaitan, itu merupakan benih awal mula seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, adalah syaitan, makhluk yang pandai untuk merayu manusia. Ya, dia tidak langsung memerintahkan manusia untuk beribadah kepada patung, tidak. Sebagaimana telah terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, tidak, syaitan itu tidak memerintahkan langsung untuk menyembah berhala, tidak. Dibisikkan dulu kepada orang itu untuk membangun ya sebuah ya tempat ya yang mana tempat tersebut jadi ya untuk mengingat-ingat jasa orang-orang soleh. Kemudian apabila telah berganti zaman, ya syaitan pun bisikkan kepada kaum yang baru itu bahwasanya tidak mungkin tujuannya itu untuk itu saja, melainkan ada tujuan lain, yaitu untuk diibadahi. Ya, jadi ketaatan kepada syaitan itu adalah pintu, ya salah satu pintu pertama seseorang bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, karenanya kita harus jauhi ya langkah-langkah syaitan sejak dini. Ketika syaitan membisikkan sesuatu yang tentunya ya menyelisih syariat, kita harus tinggalkan dan kita jauhi. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam sebuah tema, yaitu akan terjadi di sebagian umat ini orang-orang ya yang akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjidah. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-21. Ya, telah berkata orang-orang ya mereka itu adalah orang-orang yang berbicara berlebihan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam gua ya Al-Kahfi. Ya, di dalam cerita Al-Kahfi ya. Bahwasanya mereka berkata, kami akan jadikan di atasnya itu masjid, ya tempat beribadah. Ya, ini dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-21. Apa maksud daripada ayat ini? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anil ladzina ghalau au ghalabu ala amri ashabil kahfi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terhadap orang-orang yang berlebihan terhadap perkara para penghuni gua pada waktu itu. Ala wajhi dzam. Ya. Allah mengabarkan di sini dalam bentuk pencelaan, mencela. Ala wajhi adzammi lahum annahum qalu, bahasanya mereka telah berkata lanattakhidhanna haulahum musalla, kami akan jadikan di sekitar gua itu ya musalla, ya tempat beribadah. Yaqsiduhun nasu wa yatabarrakuna bihim, yang mana manusia akan datang ke situ ya dan mereka pun mengambil berkah di sana. Ya, jadi ini adalah perkataan orang terdahulu dan ini ya terjadi di umat kita ini. Maka benar apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada ya orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Ya, berapa banyak orang yang ya membangun ya tempat beribadah ya masjid musalla di tempat pemakaman. Ya, banyak sekali kita jumpai. Ya, mereka membangun ya masjid, tempat beribadah ya di sekitar pemakaman. Ya, maka ini adalah mengikuti ya cara-cara orang terdahulu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah singkat daripada
Al-Quran ataupun ayat yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, tahrimu ittikhadhil al-masajid alal kubur wa tahdhiru min dzalika. Ya. Diharamkan menjadikan ya masjid-masjid ya di atas pemakaman atau di atas pekuburan. Ya, yang demikian itu haruslah diingatkan. Di annahu yuaddi ila syirk. Karena yang demikian itu dapat menyebabkan kesyirikan. Ya, berapa banyak ya orang-orang yang mencari berkah di sana, sementara keberkahan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan di tempat-tempat pemakaman. Tapi hari ini orang berbondong-bondong yang mendatangi ya tempat ataupun mendatangi masjid yang di sana ada pemakaman. Mereka meyakini ya di sana ada keberkahan ya karena dibangun di atas ya pemakaman orang-orang soleh misalnya, para wali misalnya. Ya, maka yang demikian itu adalah hal yang terlarang. Tidak boleh seseorang ya ataupun suatu kaum yang membangun ya masjid di atas pemakaman. Kemudian yang berikutnya, annahu sayakunu fi hadhil ummah man yattakhidha aw man yattakhidhu al-masajid 'alal kubur kama fa'alahu man kana qablahum. Ya, akan ada orang-orang, ya kata mu'allif, akan ada orang-orang dari umat ini yang menjadikan ya masjid-masjid mereka di atas kubur. Ya, sebagaimana ini terjadi di kalangan orang-orang terdahulu. Ya, akan ada itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, at-tahdziru minal guluwi fis salihin. Ya. Ada peringatan daripada ayat ini agar tidak berlebih-lebihan terhadap hak orang-orang saleh. Ya, sebagaimana ashabul kahfi, para penghuni gua itu adalah orang-orang saleh. Demikian pun kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka. Ya, sampai dibangun di atasnya masjid, ya, dan seterusnya tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula orang soleh yang kita dapati di hari ini, ya, tidak diperbolehkan kita bersikap berlebih-lebihan kepada mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Contoh misalnya yang masih hidup, sebagian orang mencium kakinya, bersujud di hadapannya, ya, atau mungkin sebagian ya mencari berkah dengan mengambil air bekasnya. Ya, tidak ada yang demikian. Ini sikap yang berlebih-lebihan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Yang terakhir nanti bisa seseorang meminta pertolongan kepada orang soleh tersebut. Ya, tidak dibenarkan. Kita menghormati dan menghargai dan mencintai orang-orang soleh, namun tidak berlebihan. Ya, karena sikap berlebihan itu terlarang di dalam agama Islam ini. Ya, yaitu dalam bahasa Arabnya al-gulu. Ya, tidak dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya, anna ittikhadha al-masajid 'alal kubur minal guluwi bis shalihin. Ingatlah bahwasannya mengambil atau menjadikan masjid di atas pemakaman itu termasuk salah satu bentuk berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, banyak ya bentuk-bentuk berlebihan kepada orang-orang saleh. Salah satunya adalah menjadikan pemakaman ya tempat beribadah, dibangun di atasnya ya masjid, ya, maka yang demikian itu termasuk ke dalam praktek ya kesyirikan, praktek ya berbuat berlebih-lebihan yang tercela di dalam agama kita ini. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ya yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ya keberkahannya kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.